Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Samuel Rezat. Saya berkuliah di Akademi Komunikasi Radia Bina Tama dengan NIM 2317040011601. Nah, teman-teman, di video ini nanti kita akan membahas tentang 3 topik. Di mana topik yang pertama nanti kita akan membahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan yang kedua Pancasila sebagai paradigma pembangunan, dan yang ketiga apa aja sih hak-hak kita dan juga kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Nah teman-teman, di topik yang pertama ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang merupakan ini menjadi suatu sistem nilai yang mana ini nantinya akan menjadi suatu pedoman bagi bangsa Indonesia dalam bertingkah laku dan juga bersikap dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Teman-teman, Pancasila ini juga mengandung nilai-nilai luhur, yang mana nilai-nilai luhur ini telah sangat lama dipercayai dan juga diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai suatu kebaikan, kebenaran, dan juga keindahan, dan juga sebagai kegunaannya. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, di mana kita akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Dan di sini kita akan membahas tentang ada 5 konteks, di mana yang pertama ada ideologi, dan juga yang kedua ada politik, dan ketiga ada ekonomi, sosial budaya, dan juga yang terakhir ada pertahanan keamanan. Teman-teman, dalam konteks yang pertama ini, yang dimana Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologis, yang mengartikan bahwa pembangunan nasional harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tersebut meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan sosial. Pembangunan nasional tersebut harus bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan juga makmur berdasarkan Pancasila. Nah, teman-teman, dalam konteks yang kedua ini, di mana Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, yang berarti bahwa pembangunan nasional harus dilakukan dengan cara-cara yang berdemokratis dan juga berkeadilan sosial. Pembangunan nasional tersebut harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan nasional ini juga harus bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan juga bertanggung jawab. Teman-teman, kita masuk ke dalam konteks yang ketiga, yang dimana Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi, yang berarti bahwa pembangunan nasional harus dilakukan dengan cara-cara yang berkeadilan dan juga berkelanjutan. Dan pembangunan ini juga harus bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat yang merata. Serta pembangunan nasional ini juga harus dapat mengurangi ketimpangan sosial dan juga ekonomi di kalangan masyarakat Indonesia. Nah teman-teman, kita masuk ke dalam konteks yang keempat, di mana Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya, yang berarti bahwa pembangunan nasional harus dilakukan dengan cara-cara yang memperhatikan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Pembangunan nasional tersebut juga harus bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya, bermoral, dan juga beretika. Serta pembangunan nasional tersebut harus bertujuan untuk dapat mewujudkan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Nah teman-teman, kita akan memasuki konteks yang terakhir, di mana Pancasila sebagai paradigma pembangunan, pertahanan, dan juga keamanan, yang berarti bahwa pembangunan nasional harus dilakukan dengan cara-cara untuk memperkuat pertahanan dan juga keamanan negara. Pembangunan nasional ini juga harus bertujuan untuk mewujudkan negara yang aman dan juga damai. Serta pembangunan nasional ini juga harus bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan juga tumpah darah Indonesia dari ancaman dan juga gangguan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia itu sendiri.
Nah, teman-teman, kita akan masuk ke dalam topik yang ketiga, yaitu apa saja sih hak dan juga kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Yang mana saya di sini mengambil contoh dari hak untuk dapat berkumpul dan juga berserikat. Yang mana hak ini memberikan kita kebebasan untuk kita berkumpul dan juga membentuk suatu organisasi, serta kita juga dapat mengeluarkan pendapat kita melalui organisasi tersebut. Nah, teman-teman, hak kita untuk dapat berkumpul dan juga berserikat, di mana hak ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat yang kedua, di mana setiap orang memiliki kebebasan untuk dapat berkumpul, berserikat, dan juga mengeluarkan pendapat. Dan di sini saya akan memberikan 3 contoh kepada teman-teman di mana hak kita untuk dapat berserikat dan juga berkumpul, yaitu contoh yang pertama, di mana saat kita ataupun setiap orang memiliki keinginan yang sama, kita dapat membentuk perkumpulan ataupun organisasi tersebut sesuai dengan kepentingan kita sendiri. Misalnya, ada orang lain yang memiliki keinginan untuk dapat bermain game, dan orang ini memiliki teman yang mana dia juga memiliki keinginan yang sama, seperti untuk dapat bermain game juga. Dan mereka memiliki hak untuk dapat membuat perkumpulan, di mana perkumpulan ini dibentuk khusus untuk mereka bermain game. Dan contoh yang kedua, yaitu kita memiliki hak untuk dapat membentuk suatu perkumpulan, di mana di dalam itu kita dapat berkumpul, bercengkrama, dan juga berdiskusi secara bebas kepada orang lain. Dan contoh yang ketiga, teman-teman, kita dapat ataupun setiap orang memiliki hak setelah membentuk organisasi, kita dapat mengeluarkan pendapat kita di dalam organisasi tersebut ataupun di dalam kelompok tersebut secara bebas, karena kita memiliki hak untuk dapat mengeluarkan pendapat kita. Nah, teman-teman, karena kita mendapatkan hak, kita juga perlu melakukan suatu kewajiban sebagai warga negara Indonesia, di mana kita harus menuruti hukum dan juga pemerintahan yang berlaku di negara Indonesia ini. Nah, kewajiban ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang pada pasal 27 ayat yang pertama, yang dimana setiap warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi dan juga menaati hukum dan juga pemerintahan yang sah yang berlaku di negara Indonesia. Nah, teman-teman, kewajiban kita ini harus kita jalankan, karena hak dan juga kewajiban ini saling berkaitan dan juga saling menunjang satu sama lain. Karena apabila hak kita sebagai warga negara Indonesia terpenuhi, tentunya kita juga wajib melakukan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia untuk dapat terus melaksanakan dan terus memajukan negara Indonesia ini. Nah, teman-teman, saya akan berikan 3 contoh kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Yang kedua, setiap warga negara ataupun kita memiliki kewajiban untuk terus berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Dan yang ketiga, setiap warga negara wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itulah sedikit pembahasan tentang Pancasila yang dapat saya bawakan. Sampai ketemu lagi di video kita yang berikutnya.